Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab 2. Untuk trigonometri sengaja Pak Iqmal tidak mengajarkan karena dari kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang trigonometri. Kita lanjut ke materi bab 2 yaitu matriks. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran matriks, ada kata-kata motivasi, silahkan kalian baca sendiri. Nah, untuk nanti kita akan belajar tentang matriks, pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos suatu matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan determinan inverse. Untuk yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom di antara kurung kecil atau siku. Jadi matriks itu identik dengan kurungnya kayak gini. Ini kurung siku atau kurung ini. Bisa kurung biasa tapi panjang atau kurung siku. Jadi identik dengan matriks itu adalah itu. Selain dari baris dan kolom harus dikasih kurung kecil atau kurung siku. Umumnya yaitu kayak gini, pakai kurung siku, yaitu A11, A12 sampai AMN. Susunan bilangan atau nilai A1J atau AIJ bilangan real atau kompleks. Ukuran matriks itu jumlah barisnya itu M dan jumlah kolomnya itu N. Kayak gitu ya, jumlah baris itu M dan jumlah kolom itu N. Jadi ordo itu ukuran matriksnya. Ukuran matriksnya itu M dikali N. Kayak gitu ya ukuran matriksnya. Baris dan kolom, barisnya ini, kolomnya ini. Elemen-elemen diagonalnya adalah A11, A12 sampai ANM. Tuh. Matriks A 1 2 3 4 5 6 jadi baris ke-1 itu adalah 1 2 3 dan baris kedua adalah 4 5 6. Untuk kolom ke-1 itu 1 4, untuk kolom kedua 2 5 dan untuk kolom ketiga adalah 3 dan 6. Jadi 4 adalah elemen baris kedua dan kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Jadi matriks A berordo berapa? Baris dikali kolom, berarti 2 dikali 3. Kayak gitu ya. Untuk jenis-jenis matriks, yang pertama matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Jadi matriks persegi itu nanti baris dan kolomnya sama, bisa 3 kali 3, bisa 2 kali 2, bisa 4 kali 4. Yang kedua adalah matriks baris, adalah matriks yang terdiri dari satu baris dan memuat n elemen. Contoh A, matriksnya cuma 4 dan 1, merupakan matriks baris yang terdiri atas 2 elemen. Itu adalah matriks baris saja, tidak mempunyai kolom. Yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Contohnya 3, bawahnya negatif 4, merupakan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen.
Untuk yang keempat adalah matriks segi 3 adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh, matriks segitiga dengan elemen-elemen di bawah ini diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi bentuknya seperti segitiga ini. Nih, ini adalah matriks segitiga. Matriks segitiga dengan elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Berarti yang ini, yang atasnya yang bernilai 0. Kalau yang atas berarti yang bawah nilainya 0. Yang kelima, matriks simetris. Matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. AT sama dengan A. Contohnya 2, 3, 5, 4, 8, 7. Kalau kita balik berarti kebalikannya berarti 2, 4, 3, 8, 5, 7. Ordonya yang pertama itu 3 kali 3. Kayak gitu ya. Untuk selanjutnya, transpos suatu matriks. Transpos dari matriks A berurdu M dikali N adalah suatu matriks A aksen berurdu N dikali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A aksen. Baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A aksen. Baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A aksen. Sedemikian seterusnya. Baris ke M matriks A ditulis menjadi kolom M dalam matriks A aksen. Jadi transpos itu adalah kebalikan. Yang semula itu jadi baris dirubah menjadi kolom. Yang kolom dirubah menjadi baris. Itu adalah transpos suatu matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang seletak. Contoh, jika ada matriks A 1, 2, negatif 3, 3, 4, 7 dan B itu matriksnya negatif 2, 5, negatif 1, negatif 3, 0, 9, maka A ditambah B itu sama dengan tinggal dijumlahkan 1 per biji. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Dan 7 ditambah 9 sama dengan 16. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu langsung saja dijumlahkan per angkanya sesuai baris dan kolomnya harus sama. Kalau yang baris pertama kolom pertama harus dijumlahkan dengan baris pertama dan kolom pertama. Kayak gitu ya. Perkalian skalar dengan matriks. Jika K suatu bilangan skalar, maka perkalian K dengan matriks A ditulis K dikali A adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matriks A. Contoh, matriks A sama dengan 1, 2, negatif 3, 3, 4, 1 per 5. Tentukan elemen-elemen matriks 5A. 5A berarti 5 dikali A. Tinggal dikali semuanya. 5 dikali 1, 5.
5 dikali 2, 10. 5 dikali negatif 3, 15. Negatif 15. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20. Dan 1/5 dikali 5, 1. Jadi kalau semuanya ada skalar 5 dikali matriks itu per angkanya juga dikali satu-satu kayak gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang pengenalan matriks. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang determinan dan inverse dalam matriks. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.